Di sebuah ruangan, seorang pemuda penuh perban menemui seorang dokter kejiwaan. Wajahnya yang terlalu tampan telah membuat hidupnya tidak normal. Karena setiap orang yang melihat wajahnya akan pasti menemui ajal. Ia menceritakan bahwa kutukan tersebut sudah berlangsung sejak kelahirannya, yang mana ia secara tidak sengaja membunuh para bidan dan perawat yang terpesona. Sejak saat itu, orang tuanya memutuskan untuk menutupi ketampanannya dengan perban dan kacamata. Sang psikolog yang tidak percaya lantas berkata bahwa hal tersebut hanya mitos belaka. Hingga tak berselang lama, sang dokter ditemukan tergeletak tak bernyawa. Akibat kutukan tersebut, sang pemuda bernama Max selalu merasa kesepian. Ia hanya memiliki satu sahabat bernama Dan yang selalu mendorongnya mencari pacar. Kedua orang tuanya pun mendukung Max untuk berkencan agar tidak mengurung diri di kamar. Namun Max senantiasa merasa tidak percaya diri akibat ketampanannya yang mematikan. Saking frustasinya, Max seringkali meminta Dan memukul mukanya dengan bata. Namun Dan hanya tertawa dan menanggapi Max dengan bercanda. Hingga kemudian Max tak sengaja menjatuhkan ponsel Dan sehingga hantaman bata lantas mendarat di wajahnya. Keesokannya di rumah sakit, Max yang menjadi pusat perhatian diperintah oleh ibunya untuk menutup wajahnya dengan majalah atau koran. Sayangnya rak telah kosong di samping seorang gadis yang tak menghiraukan. Max pun kembali duduk hingga sang gadis merasa kasihan dan menyerahkan majalah yang ia pegang. Max berusaha memulai obrolan namun dokter lantas memanggil namanya untuk masuk ke ruang pengobatan. Sepulangnya, Dan menemui Max dan mengabarkan bahwa ia akan mempertemukannya dengan seorang gadis nanti malam. Mendengar hal tersebut Max menjadi tertekan dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Malam pun menjelang di sebuah restoran bercahaya remang. Tanpa menunggu lama, Dan langsung meninggalkan mereka berduaan. Max berusaha memulai obrolan sambil menghadiahi si gadis sebuah sapu tangan. Sang gadis bernama Erika tampak mulai luluh akan ketulusan yang Max berikan. Namun tiba-tiba seorang lelaki bernama Craig datang menyapa Erika. Max yang tetap bersikap sopan kemudian tak sengaja menumpahkan minuman di meja. Craig lantas menjadi marah dan langsung menjadikan wajah Max sebagai lapnya. Untungnya petugas segera datang mengusir Craig dari sana. Erika pun juga ikut pergi meninggalkan Max yang putus asa. Peristiwa tersebut membuat perasaan Max hancur tak tersisa. Ia pun nekat untuk langsung mengakhiri hidupnya. Untungnya si gadis seketika muncul dan menyapa Max seakan tidak ada apa-apa. Ia memperkenalkan dirinya bernama Alex sambil menawarkan permen berbagai rasa. Sebelum pergi Alex menyarankan agar Max mencari jembatan yang lebih tinggi agar usahanya bunuh diri tidak sia-sia. Ucapan tersebut membuat Max bingung hingga ia pun mengurungkan niatnya. Akhirnya Alex membawa Max berkunjung ke sebuah panti untuk lansia. Mereka menemui Esther dan Rosemary yang sudah berumur senja. Alex berharap obrolan di antara mereka membuat Max bisa lebih menghargai hidupnya. Ketika sore menjelang, Alex bahkan menemani Max hingga pulang. Sebelum berpamitan, Max meminta Alex untuk bersedia bertemu lagi esok siang. Namun Alex sejenak terdiam dan memohon maaf karena hal tersebut tidak mungkin ia lakukan. Mendengar cerita Max yang begitu senang, Dan pun menyarankan agar Max berpura-pura tak sengaja berpapasan. Dengan demikian Alex akan mengira bahwa pertemuan kedua mereka adalah kebetulan. Max langsung mengikuti saran Dan dengan menunggu bis sekolah melakukan penjemputan. Namun rupanya Alex terlambat datang ketika bis telah berangkat duluan. Alex pun menjadi heran karena mereka bisa bertemu lagi tanpa perencanaan. Dengan menahan malu, Max lantas meminta Alex bolos sekolah supaya bisa menemaninya. Alex rupanya langsung bersedia bersama Alex ke sebuah tos serba. Keduanya memborong permen berbagai rasa dan menuangnya di bak mandi sebagaimana impian masa kecil mereka. Max kemudian mengungkap alasan sebenarnya mengapa perban menutupi wajahnya. Yang akhirnya juga mengungkap alasan Alex yang menolak bertemu lagi saat pertemuan pertama. Ia rupanya mengidap penyakit langka yang tidak memperbolehkannya terlalu sedih atau bahagia. Karena perasaan tersebut akan membuat jantungnya membesar dan berhenti berdetak kapan saja. Si pemuda yang terlalu tampan dan gadis yang tidak boleh punya perasaan tersebut pun hanya tersenyum menerima takdir mereka. Menjelang petang keduanya kemudian pergi ke bioskop bersama. Mereka bermain tebak-tebakan sambil bertaruh minum sebotol vodka. Hari itu akan menjadi momen terbaik sepanjang hidup mereka. Akhirnya keduanya pulang ke rumah Max setelah kehabisan tenaga. Alex tak bisa menyembunyikan keinginannya untuk melihat wajah Max yang sebenarnya. Max pun juga ingin menatap wajah Alex tanpa perantara kacamata. Namun tiba-tiba terdengar kedua orang tua Max yang baru tiba. Melihat putranya punya teman wanita, ibu Max pun memeluk Alex dengan begitu bahagia.
Ibu Max rupanya juga membawa seorang wanita China bernama Yu Zheng dari program pertukaran pelajar antar negara. Keesokannya, Max dan Alex kembali berkunjung ke panti lansia. Dalam obrolan mereka, Esther berkata bahwa setiap kesulitan selalu dibarengi oleh kemudahan setelahnya. Ucapan tersebut membuat Alex terdiam dan merenung tanpa suara. Kehadiran Yu Zheng yang hanya bisa berbahasa China membuat keluarga Max sulit berkomunikasi dengannya. Hal tersebut menjadikan ibu Max khawatir bahwa Yu Zheng tidak kerasan tinggal di sana. Sehingga ia memerintah Max yang akan berkemah besok untuk membawa Yu Zheng bersamanya. Mereka pun pergi ke sebuah hutan dengan berlima. Selain Yu Zheng, Dan juga membawa seorang wanita yang adalah pacar barunya. Ketika Alex memfoto keduanya, pacar Dan melihat darah di tangan Alex yang terluka. Rupanya Alex secara tidak sadar telah tergores akibat mematahkan ranting sebelumnya. Max pun segera memotong perban wajahnya dan membalutkannya ke tangan Alex. Perhatian Max tersebut seketika membuat hati Alex bergejolak asmara. Namun sekaligus juga membuat lampu indikator penyakitnya menyala tanda bahaya. Hingga larut malam, Alex tetap merahasiakan penyakit jantungnya yang membesar. Ia berkata bahwa ingin sekali melihat wajah Max tanpa perban. Max lantas mengurungkan selimut dan memintanya terpejam. Balutan perban kemudian Max alihkan agar Alex dapat meraba wajahnya yang mematikan. Mereka pun berciuman tanpa peduli konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Sepulangnya dari berkemah di hutan, Alex mengabarkan bahwa hari ini tidak bisa datang. Ia beralasan bahwa ibunya menugaskannya membersihkan halaman. Namun sebenarnya Alex akan menjalani pemeriksaan akibat penyakit jantungnya yang mengancam. Sementara itu di sela ketiganya bermain, ibu Max meminta bantuan agar mengeluarkan pohon Natal. Yu Zheng yang membuang puntung rokok sembarangan lantas membuatnya terbakar. Hal tersebut membuat keduanya panik hingga Dan tergores oleh ranting tajam. Max pun membawa Dan ke rumah sakit agar segera mendapat pengobatan. Keduanya kemudian secara mengejutkan bertemu Alex dan ibunya yang hendak keluar. Namun Alex bersikap seolah tidak akrab dan langsung pulang. Hal tersebut membuat Max dan Dan heran akan sikapnya yang tidak wajar. Sehari setelahnya, Alex menemui Max di tempat biasa. Max pun menanyakan tentang sikapnya kemarin yang berbeda. Alex berkata bahwa ia hanya tidak ingin membuat ibunya khawatir dan curiga. Karena ia sangat dilarang berteman agar terhindar dari hal-hal yang dapat memicu penyakitnya. Keduanya kemudian berkunjung ke panti jompo dengan membawa makanan. Sayangnya mereka lantas disambut kenyataan bahwa Rosemary sedang dalam perawatan. Rupanya ia sudah beberapa hari dalam keadaan koma dan tak sadar. Kesedihan pun menyelimuti hati Alex hingga membuatnya mimisan. Ia sangat paham bagaimana sakitnya kehilangan diri sendiri secara perlahan. Dengan menahan air mata Alex memohon Max agar segera mengantar Rosemary ke alam keabadian. Max berusaha menolak namun itulah satu-satunya cara mengakhiri derita berkepanjangan. Max pun terpaksa membuka perbannya di hadapan Rosemary yang mulai membuka mata menuju ketenangan. Hingga beberapa hari kemudian, entah mengapa semua pesan Max tidak mendapat balasan. Alex seolah menghilang tanpa memberi sedikit pun kabar. Max yang cemas lantas diajak oleh Dan ke sebuah restoran. Melihat pelayan cantik datang, Dan langsung mengajaknya kencan. Si wanita bernama Valencia pun langsung mengiyakan ajakan Dan ke pesta nanti malam. Dan kemudian merebut ponsel Max dan mengirim pesan agar Alex juga datang. Namun sayang tetap tidak ada jawaban. Max akhirnya memberanikan diri pergi ke rumah Alex sendirian. Makin parahnya penyakit Alex yang dirahasiakan membuat Max merasa bersalah dan sangat menyesal. Air matanya pun jatuh berderai karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Alex yang tidak ingin kekasihnya bersedih lantas meminta untuk diajak ke pesta nanti malam. Senyum keduanya pun mulai mekar menghapus kesedihan. Ketika malam menjelang, Max yang terlalu senang hampir lupa memakai perban. Untungnya Alex tidak sempat melihat ketampanannya yang mematikan. Di ruang pesta setelahnya, keduanya menari bersama dengan gerakan acak sambil tertawa. Hingga tak berselang lama, musik berganti ke suasana romansa. Max lantas memberanikan diri meminta Alex menggenggam tangannya. Perlahan keduanya saling mendekap dengan penuh rasa bahagia. Namun tiba-tiba hidung Alex berdarah sehingga ia pun segera pamit ke toilet agar sakitnya tetap menjadi rahasia. Di ruang depan setelahnya, Max kebetulan bertemu dengan Dan dan pacarnya. Craig kemudian juga tiba bersama komplotannya untuk mengganggu Valencia. Max yang berusaha menghadang lantas dipaksa membuka topengnya sehingga Valencia pun jatuh meregang nyawa. Kejadian tersebut akhirnya membuat Max menjadi tersangka.
Di jalan keluar, Max terkejut melihat Alex yang ternyata sedang koma. Para polisi untungnya segera membebaskan Max setelah terbukti tak berbuat apa-apa. Max pun langsung pergi ke rumah sakit dan bertemu ibu Alex yang memeluknya tanpa kata-kata. Di ruangannya, Alex menyambut kedatangan Max dengan senyum ceria. Namun Max yang cemas lantas memeriksa obat Alex segera. Ia pun menjadi sadar setelah yang ia temukan hanyalah obat sakit kepala. Ternyata selama ini Alex berbohong bahwa penyakitnya yang langka bisa disembuhkan seperti penyakit biasa. Alex berkata bahwa sejak dulu ia tahu dirinya tidak akan bisa hidup lama. Namun setidaknya pertemuannya dengan Max telah membuatnya merasa berharga. Alex yang tak mau lebih lama lagi menyusahkan ibunya lantas meminta agar Max membantunya. Max yang paham maksud Alex lantas menjadi marah karena mustahil ia membunuh satu-satunya orang yang paling dicintainya. Max pun pulang dengan putus asa lalu menghantam wajahnya dengan bata. Untungnya kedua orang tuanya tiba dan segera menghentikan aksinya. Hingga beberapa hari kemudian, Max tetap membiarkan telepon Alex masuk tanpa jawaban. Dan pun menyalahkan Max karena membiarkan Alex sendirian. Sebab ia akan kehilangan kesempatan bahkan untuk sekedar mengucapkan selamat tinggal. Ketika Alex tersadar, Max telah menghiasi ruangannya dengan tenunan. Alex menjadi begitu senang dan kembali memohon agar permintaannya dikabulkan. Sambil menguatkan diri dari kesedihan, Max berkata pelan agar ia terpejam. Max lantas mulai membuka semua perban dan kembali berbaring berdampingan. Alex pun kini dapat memandang wajah kekasihnya sebagai kenangan yang akan dibawanya ke alam keabadian. Tiba-tiba Alex tersentak kesakitan dan jiwanya pun terbang menuju Tuhan. Kepergian Alex menjadi luka terberat yang pernah Max alami dalam hidupnya. Yakni luka yang sekaligus juga membuatnya bangkit dan berubah untuk selamanya. Hubungannya dengan Alex telah memberi Max banyak sekali makna. Tentang sakit dan luka, tentang rindu dan cinta.